Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Setiawan selaku dosen pembimbing mata kuliah Kebang Sentralan dan OJK dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Manajemen Nilai Tukar dan Aliran Modal Asing pada mata kuliah Kebang Sentralan dan OJK. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Yesi Asandi Salsabila dengan NIM 205231213, 2. Indra Mulya Juniarta dengan NIM 205231214, 3. Arisa Dwi Rahmawati dengan NIM 205231215. Manajemen nilai tukar dan aliran modal asing. Pendahuluan, dalam teori dan kebijakan moneter ekonomi terbuka memiliki dua dimensi. 1. Adanya pengaruh lalu lintas devisa dari aktivitas perdagangan dan investasi internasional yang nampak pada neraca pembayaran yang akan mempengaruhi jumlah uang beredar. 2. Adanya pengaruh nilai tukar, baik faktor luar negeri maupun faktor domestik terhadap harga relatif barang dan aset finansial sehingga mempengaruhi keputusan pelaku ekonomi. Perkembangan lalu lintas devisa dan nilai tukar tersebut perlu terus dijadikan sebagai pertimbangan bagi Bank Sentral dalam perumusan kebijakan moneter. Pentingnya stabilitas nilai tukar bagi perekonomian dan telah menjadi tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitasnya. Perubahan nilai tukar yang tidak stabil akan mengganggu kestabilan kegiatan perdagangan internasional dan berimbas pada pelarian modal internasional. Kondisi ini akhirnya akan mengganggu kinerja sektor real domestik, baik perdagangan, produksi, dan stabilitas harga domestik. Satu, trilema kebijakan manajemen nilai tukar dan aliran modal asing. Sistem nilai tukar dibagi menjadi sistem PEG dan non-PEG. Berdasarkan studi kasus mengkonfirmasi bahwa trilema tetap valid sebagai pedoman bagi kerangka moneter dan ekonomi terbuka. Satu, sistem nilai tukar PEG terbukti menjadi keterkaitan yang lebih erat antara suku bunga domestik dengan suku bunga negara pembanding dari sistem nilai tukar non-PEG. 2. Dengan penggolongan kontrol terhadap aliran modal asing, negara PEG mengalami penurunan dalam otonomi kebijakan moneternya. 3. Negara PEG pada kenyataannya tidak selalu memperhatikan nilai tukarnya benar-benar tetap pada suatu tingkat tertentu, karena adanya devaluasi atau kisaran nilai tukar yang dijaga. 2. Sistem nilai tukar dan devisa. A. Nilai tukar. Nilai tukar mata uang didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Pada dasarnya, terdapat 3 sistem nilai tukar. 1. Fixed exchange rate. Sistem nilai tukar tetap. Nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang ditetapkan pada nilai tertentu. 2. Managed floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali, sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar. Dalam sistem ini, Bank Sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut dengan intervention band atau batas pita intervensi. 3. Floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang. Sistem ekonomi yang lebih cocok ditujukan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya sudah mapan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yesi Asandi. B. Devisa. Devisa merupakan aset keuangan yang digunakan dalam transaksi internasional. Penetapan devisa pada suatu negara ditunjukkan untuk mengatur pergerakan lalu lintas devisa antara penduduk dan bukan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Terdapat 3 sistem devisa, yaitu pertama, sistem devisa terkontrol.
Devisa dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara dan setiap penggunaan devisa harus izin dari negara. Yang kedua, devisa semi terkontrol. Kewajiban penyerahan dan izin dari negara diterapkan untuk perolehan dan penggunaan devisa-devisa tertentu, sementara untuk jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Yang ketiga, sistem devisa bebas. Masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Selanjutnya, yang pertama mengenai kebijakan nilai tukar dan devisa. Pemilihan sistem nilai tukar dan sistem devisa sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Suatu negara akan menerapkan nilai tukar tetap apabila terjadi aliran dana luar negeri masuk atau keluar, maka hal tersebut berpengaruh langsung terhadap jumlah uang yang beredar di dalam negeri dan sebagai akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan inflasi. Karena itu, kebiasaan penerapan sistem nilai tukar tetap dibarengi dengan penerapan sistem devisa terkontrol. Karena mobilitas aliran dana dari dan keluar negeri cenderung berkurang sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang lebih efektif. Kondisi sebaliknya terjadi untuk sistem nilai tukar mengambang dan sistem devisa bebas, ketika aliran dana luar negeri yang lebih bebas dapat diserap melalui pergerakan nilai tukar yang mengambang, sehingga mekanisme pasar dapat lebih independen diarahkan pada pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam negeri. Dalam kebijakan nilai tukar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah tersebut. Secara umum, kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dapat berupa: yang pertama, devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap. Yang kedua, penetapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali. Kebijakan devisa. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, beberapa kebijakan mengenai pengaturan devisa telah dilaksanakan sesuai dengan sistem devisa yang telah diterapkan. Sistem devisa terkontrol pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa. Pada waktu itu, devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu devisa hasil ekspor dan devisa umum. Sesuai dengan undang-undang pada waktu itu, setiap perolehan devisa, baik devisa hasil ekspor maupun devisa umum, wajib diserahkan kepada negara, yaitu melalui Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk. Demikian pula, setiap penggunaan devisa, baik untuk impor maupun keperluan lainnya, harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Kemudian, sejarah sistem nilai tukar dan sistem devisa di Indonesia. Sistem nilai tukar tetap dari 1971 sampai Maret 1983, Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai ancor dalam sistem ini. Excess demand dan supply akan dipenuhi atau diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi. Kemudian, sistem nilai tukar mengambang terkendali secara ketat. Pada bulan April 1983 sampai September 1986, nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur manajemen dari Bank Sentral melalui intervensi. Kemudian nilai tukar mengambang bebas
14 Agustus 1997. Nilai tukar dibiarkan bebas tergantung pada mekanisme pasar. Praktik manajemen aliran modal asing di Indonesia. Dalam periode aliran modal asing yang besar sejak krisis keuangan global tahun 2008 atau 2009 hingga Fed taper tantrum, maka pada tahun 2010 Bank Indonesia memberlakukan pengaturan MAM dalam bentuk 6-month holding period untuk transaksi pada sertifikat Bank Indonesia dan batasan maksimum pinjaman luar negeri jangka pendek sebesar 30% dari modal. Artinya dengan memberlakukan waktu tunggu 6 bulan untuk penjualan kembali atas pembelian SBI, aliran modal asing jangka pendek dapat dibatasi dan didorong ke jangka yang lebih panjang. Dalam periode berikutnya, dengan aliran modal asing yang lebih rendah, bahkan keluar setelah Fed taper tantrum tahun 2013, pengaturan MAM tersebut diperlonggar, yaitu menjadi 1-month holding period untuk SBI. Sementara sejumlah transaksi diperkecualikan dari perhitungan batasan pinjaman luar negeri jangka pendek bank. Pada akhir tahun 2014, Bank Indonesia juga memberlakukan ketentuan memperkuat manajemen risiko atas utang luar negeri korporasi non-bank. Sebagaimana diketahui, di Indonesia, utang luar negeri pemerintah telah dibatasi melalui ketentuan maksimum defisit fiskal sebesar 3% dari PDB sesuai dengan undang-undang. Untuk korporasi non-bank, ketentuan baru yang dikeluarkan BI pada akhir 2014 memperkuat manajemen risiko atau atas utang luar negeri, yaitu berupa kewajiban untuk melindungi nilai atas risiko valuta asing, kemudian tersedianya likuiditas, dan peringkat kredit. Baik teman-teman, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran, maupun tambahan bisa didiskusikan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.